kering. Ngisi-ngisi di guru nih, ya, gitu. Jadi nanti di sini sama kalau mau beli baterai MF atau baterai elektrolit. Baterai kering itu ya baterainya jam dinding itu baru baterai kering. Oke, saya lanjutkan. Dari sini sudah ada gambaran ya terkait nanti materi kita yang akan kita bahas. Nah, nanti kita akan membahas cara memeriksa tegangan baterai. Ya, kita akan memeriksa tegangan baterai. Itu cara memeriksa tegangan baterai sesuai dengan SKKNI. Ya, saya lanjutkan. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu nanti agar teman-teman dapat mengerti cara memeriksa tegangan baterai sesuai dengan prosedur. Itu tujuannya. Manfaatnya apa? Ketika teman-teman sudah mempelajari cara memeriksa tegangan baterai, nanti teman-teman bisa memeriksa tegangan baterai sesuai dengan prosedur tanpa merusak komponen yang lain. Itu manfaatnya. Karena kalau misalnya nanti salah dalam melakukan pemeriksaan, teman-teman pasti akan merusak komponen yang lain. Itu harapannya. Jadi biar nanti teman-teman jelas. Habis ini aku soalnya. Ketika kita sudah habis ini aku mengikuti pelaksanaan kegiatan ini. Baik, yang jelas teman-teman di sini sudah paham bahwa teman-teman mengambil komputer yaitu memiliki teknik sepeda motor, software dan hardware nanti. Dan ini biar baru perdana nanti. Ada ceweknya, ya nggak usah khawatir Mbak, tenang. Jadi meskipun di sepeda motor itu ada ceweknya, nggak usah khawatir Bu. Nanti bengkel, oh enggak juga. Jadi di teknik sepeda motor itu bukan hanya sekedar bengkel, tapi nanti jenengan bisa di posisi service advisor atau nanti di bagian customer seperti itu. Nanti bisa kita arahkan seperti itu. Dan nanti teman-teman di dalam mempelajari teknik sepeda motor, teman-teman sesuai dengan unit kompetensi akan belajar melakukan perawatan baterai. Di mana nanti di dalam perawatan baterai kasih ke Ani, yaitu teman-teman akan melakukan pemeriksaan baterai. Dalam pemeriksaan baterai itu nanti teman-teman akan melakukan bagaimana cara memeriksa tegangan baterai. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan masuk. Di sini cara memeriksa tegangan baterai sesuai dengan prosedur. Jadi kenapa sesuai dengan prosedur? Agar nanti teman-teman betul-betul melakukan sesuai standarnya. Biar tidak salah, tidak salah-salah. Karena nanti bisa menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain. Oke, di sini ada baterai pada sepeda motor 12 volt. Dan yang perlu dilakukan teman-teman pada waktu memeriksa tegangan baterai nanti, yang pertama langkahnya yaitu siapkan peralatan. Jadi teman-teman harus menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan kondisi fisik baterai. Mengapa demikian? Karena kondisi fisik baterai itu mempengaruhi terhadap tegangan baterai. Dan yang ketiga, baru lakukan pemeriksaan tegangan. Itu dari cara memeriksa tegangan baterai sesuai dengan prosedur. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, langkah yang pertama yaitu siapkan peralatan. Di sini ada dua peralatan. Yang pertama namanya multi tester. Multi tester itu berfungsi untuk mengukur tegangan baterai. Itu nanti. Makanya kita gunakan alat yang namanya multi tester. Yang kedua ada lampu tes. Lampu tes nanti berfungsi untuk apa? Dia sebagai beban nanti ketika sampai memeriksa tegangan baterai dan dikasih beban apabila penurunan tegangannya lebih dari 2 volt, maka baterai tersebut dikatakan jelek. Kalau tidak lebih dari 2 volt, baterainya masih sehat atau bagus. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, langkah yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kondisi fisik. Kondisi fisiknya seperti apa? Nah, baterai yang bagus itu bentuknya masih utuh. Kelihatannya masih utuh. Yang kedua, kondisi terminal baterai patah ya atau rusak. Itu kondisi fisiknya. Jadi itu nanti mempengaruhi. Yang ketiga, kondisi baterainya
membesar atau menggelembung, atau di situ saya tulis hamil karena sulit mengartikan ya. Jadi kondisi baterainya itu juga berpengaruh terhadap tegangan baterai seperti itu. Baik, sampai di sini jelas teman-teman? Jelas. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga. Nah, yaitu cara memeriksa tegangan baterai. Baik, di sini nanti teman-teman akan nyimak videonya. Oke, selesai, Mas. Mana? Cuma yang lainnya juga yang ada tambahannya. Atau tadi yang balik mana? Ada link segala macam. Udah balik kan? Ke adik sih. Oke, tanpa video saya juga bisa menjelaskan. Saya lanjutkan. Jadi begini. Jadi nanti teman-teman pada waktu melakukan cara memeriksa baterai untuk langkah yang ketiga, yang jelas nanti teman-teman menggunakan multitester. Ya, menggunakan multitester pastikan ini yang paling penting. Jadi yang paling penting cara memeriksa tegangan baterai yaitu pastikan kabel warna merah pada multitester itu nanti diarahkan ke terminal positif baterai. Ya. Jadi pastikan kabel warna merah untuk di peralatan multitester tadi ke arah positif baterai. Untuk kabel warna hitam pada multitester nanti diarahkan ke arah negatif baterai. Jadi yang merah tadi ke terminal positif baterai dan yang hitam ke terminal negatif baterai. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang sangat rawan itu nanti pada waktu menentukan kabel warna merah ini ke positif apa ke negatif, nah itu yang sangat berbahaya, resikonya sangat besar. Jadi teman-teman ingat ya, yang penting ingat kalau kabel warna merah pada multitester itu ke arah terminal positif baterai, sedangkan kabel warna hitam pada multitester itu ke arah terminal negatif baterai. Dan ketika nanti sudah diposisikan dengan benar, silahkan dilihat layar pada multitesternya. Layar pada multitesternya, perhatikan. Di situ menunjukkan angka berapa? Misalnya 12 volt. Oke, belum tentu. Nanti dikasih beban dulu baterainya. Tadi dengan alat yang namanya lampu tes. Ya. Jadi lampunya baterainya cuma kasih beban. Kalau di situ nanti turun lebih dari 2 volt, baterainya jelek. Ya. Kalau nanti dia turunnya cuma 1 volt, misalnya dari 12 ke 11 itu masih bagus. Ya, itu. Jadi untuk mengidentifikasi dengan cara memeriksa tegangan baterai yang sesuai prosedur, itu nanti teman-teman multitesternya dipasang dengan benar, kabel warna merah ke positif baterai, kabel warna hitam ke negatif baterai, dan dilihat layar dari multi tester. Selanjutnya nanti dikasih beban dengan lampu tes tadi. Kalau turun lebih dari 2 volt berarti baterainya jelek. Kalau tidak lebih dari 2 volt baterainya masih bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi sebagai pengganti video dan sebenarnya teman-teman membayangkan saja sudah bisa karena kabelnya di multitester itu cuma 2 ya. Jadi ada kabel merah dan kabel hitam itu saja, dan di terminal baterai pun juga cuma 2. Di situ ada tulisannya plus sama min gitu ya. Siap. Jadi, tinggal mengarahkan ke sana. Baik, mungkin sebelum saya simpulkan teman-teman ada pertanyaan dulu. Ini Pak, mau ditanyakan apakah tegangan baterai itu baterai motor ya, apakah memang pasti 12 volt Pak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, tepuk tangan dulu untuk Mas Lis. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya,
Mas Median? Tidak Pak, itu sesuai kebutuhan Pak. Jawabannya tidak. Dan Ya, sesuai kebutuhan. sesuai dengan kebutuhan motor. Baik, aplaus untuk Mas Median. Baik, saya lengkapi Pak. Jadi tadi jawabannya dari Mas Median, jawabannya tidak. Benar. Jawabannya 100% benar. Ya, tidak. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan. Karena memang pada umumnya pada sepeda motor itu 12 volt, tapi ada juga sepeda motor yang baterainya itu tidak 12 volt, berapa? 6 volt itu biasanya. Makanya di sini nanti kita lakukan bagaimana cara memeriksa tegangan dengan baik sesuai dengan prosedur seperti itu. Cukup jelas, Pak? Iya Pak, cukup jelas Pak. Mantap. Jadi pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang luar biasa. Aplaus untuk semua teman-teman yang ada di sini. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya lagi, mau? Cukup? Cukup. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan ini, pembelajaran ini saya simpulkan bahwa nanti ada beberapa cara atau ada beberapa langkah di dalam melakukan atau cara memeriksa tegangan baterai sesuai dengan prosedur yang baik seperti itu. Yang pertama yaitu tadi pastikan persiapkan peralatan. Yang kedua, periksa kondisi fisik. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan tegangan baterai. Itu ya. Ya. Dari teman-teman. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, di sini saya coba untuk bertanya kepada teman-teman. Ya. Jadi nanti silahkan siapa yang bisa menjawab. Yang pertama, sebutkan satu contoh kondisi baterai yang rusak. Siapa bisa jawab? Coba. Ya, monggo Pak. Fisiknya Oh, fisiknya cembung atau hamil sih Pak ya. Jadi membesar Pak ya, secara fisik. Mungkin ada yang lain? saya Pak, Ya, terminalnya rusak Pak. terminal rusak. Bagus sekali. Jadi aplaus untuk Mas Widodo sama Mas Fendi. Ahmad Effendi. Mantap, luar biasa. Jadi saya pinginnya tanya satu tadi, tapi teman-teman sudah bisa menjawab kedua-duanya. Jadi secara materi berarti sudah masuk bahwa kondisi baterai secara fisik itu bisa dilihat dari dua faktor itu. Yang pertama tadi kondisi terminal yang rusak, dan yang kedua kondisi fisiknya yang menggelembung ya atau membesar. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, saya coba lagi di sini. Sebutkan 3 langkah melakukan pemeriksaan baterai. Yuk. Oke, siapa? Ya, pertama menyiapkan peralatan, cek bentuk fisik baterainya, Oke. itu melempung atau tidak, dan cek tegangan dengan bantuan lampu. Oh, siap. Jadi aplaus untuk Mas Lukman. Mantap. Ini luar biasa sekali. Tadi cukup jelas disampaikan bahwa untuk melakukan pemeriksaan tegangan baterai itu ada 3 langkah. Yang pertama, siapkan peralatan, dan yang kedua, periksa kondisi fisik baterai. Yang ketiga, yaitu Periksa tegangan baterai. cara melakukan pemeriksaan tegangan baterai. Oke, jadi Ijazah bareng dari nggak? beberapa pertanyaan yang saya Ijazah. berikan, saya Aku bisa mau maju, menganalisa aku bahwa teman-teman materinya sudah maksimal. Dan sekali lagi ini akan saya kasih soal ya berupa 2 pilihan ganda dan 3 esai. Silahkan dikerjakan. Waktunya 3 menit untuk soal. Jangan dicoret-coret, Samad langsung bisa ngisi nama di lembar jawaban ya. Kalau memang ada kesulitan boleh bertanya, tapi jangan tanya jawabannya. Iya, tanya soalnya apa apa. Tidak boleh nyontek karena saya ingin tahu kejujuran teman-teman seberapa dalam materi yang sudah nyampe ke teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas Pak Lukman? Cukup jelas, Pak. Oke, siap. Baik, waktunya saya kira sudah habis. Saya tarik kembali. Ya. Mas Ule, Mas Lukman.
kami. Baik, saya lihat dulu dari hasil yang dikerjakan teman-teman. Ternyata hasilnya sudah benar semua, dan ini adalah indikator yang bisa saya lihat dari pencapaian teman-teman dalam menerima materi yang sudah saya berikan, yaitu cara memeriksa tegangan baterai sesuai dengan prosedur. Itu dari hasil evaluasi. Baik, selanjutnya saya akan kasih tugas di rumah untuk mengembangkan ilmunya teman-teman. Jadi dari cara tadi silahkan nanti dikembangkan, yaitu tugasnya cari 3 faktor penyebab tegangan baterai itu turun. Dan saya nanti mintanya soal sampean nyarinya atau mencari jawabannya ini harus tanya ke bengkel. Maka dari itu saya harus tahu nanti saman kirim fotonya di bengkel bahwa saman melakukan evaluasi di sana, tanya di sana, begitu ya. Dan nanti jangan lupa dikirim via WA fotonya. Saya tunggu besok jam 6 sore harus sudah terkirim. Paham ya? Paham. Oke, demikian informasi dari saya. Saya kira cukup, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman betul-betul memahami. Begitu ya teman-teman. Baik, dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kegiatan ini diakhiri, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari sangat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.